wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jusnawati, saat ini merupakan dosen program studi S1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yakni Sosiologi Gender. Mata kuliah ini merupakan salah satu cabang ilmu sosiologi yang mempelajari peran gender dalam masyarakat, budaya, dan struktur sosial. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Sosiologi FISH UNM, di mana terdapat 16 kali pertemuan yang di dalamnya mencakup UTS dan UAS. Pada mata kuliah ini terdiri beberapa capaian pembelajaran prodi yang dibebankan kepada mata kuliah ini, yakni ada S9 ya, sebagai payung dari CPMK nantinya, yakni menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Nah, adapun capaian pembelajaran lainnya yang merupakan keterampilan umum, yakni mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keterampilan khusus, yakni mampu melakukan kajian sosiologi untuk kepentingan pengembangan keilmuan melalui proses penelitian dan mempublikasikannya ke dalam media yang dapat diakses oleh masyarakat akademis. Nah, tentunya yang hal penting dari mata kuliah ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu memahami sejarah perkembangan sosiologi gender dan perbedaan konsep dasar gender dan perbedaannya dengan seks. CPMK 5 ya, yakni mampu mengevaluasi pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta melahirkan alternatif solusi dalam konteks mengimplementasikan perspektif sosiologi gender untuk memahami persoalan ketidakadilan gender di dalam masyarakat. Terdapat sub CPMK yang merupakan kemampuan akhir dari tiap tahapan pembelajaran yang diharapkan mampu dicapai oleh mahasiswa ya. Saya hanya membaca di antaranya, salah satunya adalah sub CPMK 1.1, di mana mahasiswa mampu menjelaskan secara detail bagaimana perkembangan gender dan sosiologi gender, termasuk secara teoritis perbedaan konsep-konsep gender dan seks itu sendiri. Nah, adapun sub CPMK 5 yang menjadi akhir dari apa yang diharapkan dari proses pembelajaran sosiologi gender ini adalah mahasiswa mampu mengevaluasi realita ya tentang potret relasi gender dalam masyarakat dengan menggunakan perspektif sosiologi gender. Proses pembelajaran ini akan disampaikan melalui 14 kali pertemuan dengan tema-tema pembahasannya sebagai berikut. 1, ada konsep dasar tentang seks dan gender. Jadi pada pertemuan ini nantinya akan dibahas secara detail ya, gender itu apa dan seks itu apa, sehingga kelihatan mana letak perbedaannya, termasuk nantinya akan dijelaskan juga sejarah perkembangan gender dan sosiologi gender. Dalam rangka mendukung proses pembelajaran ini, maka mahasiswa diwajibkan memiliki minimal 1 buku sebagai referensi utama dan 1 buku sebagai referensi pendukung. Adapun buku-buku yang
dapat dijadikan sebagai referensi utama. Di antaranya adalah buku Mansur Faki yang berjudul Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Dan yang kedua ada buku yang ditulis oleh Rosemarie Putnamtong yang berjudul Feminisme Talk. Dan referensi pendukung diantaranya yang dapat adik-adik cari dan miliki, yakni bukunya Ratna Megawangi yang berjudul Biarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender. Yang kedua ada buku Gadis Arifia yang berjudul Filsafat Berperspektif Feminis. Dan yang ketiga ada buku Nazaruddin Umar yang berjudul Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Quran. Nah, selengkapnya teman-teman bisa mengakses RPS dan bahan ajar mata kuliah ini di LMS kita. Insya Allah pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang bagaimana sejarah perkembangan kajian gender dan sosiologi gender, termasuk bagaimana konsep tentang seks dan gender serta melihat perbedaan di antara keduanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Semoga proses pembelajaran kita bermanfaat dan membawa berkah. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai, saya akan mengecek dulu kehadiran teman-teman ya. Muhammad Abiuzaki, Fitratul Amalia, Ali Zulfikar, Mariam, Bisono, Siti Nuraisyah, ya, hadir semua ya. Teman-teman semua, apakah sudah ada yang mengecek di LMS? Kita akan membahas mata kuliah apa hari ini? Sudah ya, ya. Jadi selain pada pertemuan luring kita ini, adik-adik juga bisa mengakses bahan ajar dan RPS di LMS kita. Nah, adik-adik sekalian, jadi ini adalah mata kuliah Sosiologi Gender, yang mana pengampunya itu adalah saya, bermitra dengan Pak Dr. Ashari Ismail MSI, dan akan mendampingi adik-adik selama 1 semester ke depan. Baiklah adik-adik, karena ini adalah pertemuan pertama, maka penting untuk saya menjelaskan terlebih dahulu apa yang menjadi capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Termasuk kontrak belajar. Kita bahas kontrak belajar dulu. Seperti yang tampak di layar, maka yang menjadi penilaian kami dan aturan dalam proses pembelajaran ini yang pertama adalah memperhatikan kehadiran, ya. Jadi kehadiran minimal 80%, di mana termasuk UTS dan UAS. Jadi di bawah dari 80%, maka Anda dianggap tidak layak untuk lulus dari mata kuliah ini. Yang kedua, tidak menggunakan HP ya, tanpa persetujuan dosen, kecuali ya, ada kondisi-kondisi tertentu. Ya, misalkan ada kondisi darurat, macennya menelpon ya, bisa minta izin ya untuk mengangkat telepon. Yang ketiga, untuk menunjang proses pembelajaran kita, maka adik-adik diwajibkan minimal punya 1 buku pegangan yang itu merupakan referensi utama, ya, dan 1 referensi penunjang. Nah, ini nanti saya akan jelaskan referensi apa saja yang kita gunakan. Yang keempat, ya tentunya berpakaian rapi dan sopan, ya. Jadi tidak diperkenankan untuk menggunakan kaos oblong atau sendal ya, supaya kita terlihat lebih rapi dan
bisa fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Mata kuliah ini tentu kita mengharapkan ada capaian yang bisa diraih, ya. Jadi saya mencoba untuk mempersingkat, jadi ada 3 ya. Ada capaian pengetahuan ya, kognisi. Nah, sosiologi gender, dengan Anda mempelajari sosiologi gender, khususnya untuk tema hari ini, tentu kita mengharapkan adik-adik bisa memahami konsep-konsep dasar atau konsep-konsep utama tentang bagaimana itu sosiologi gender, bagaimana perkembangannya, bagaimana perbedaan konsep gender dan seks. Yang kedua, ada capaian sikap dari mata kuliah, ya. Jadi setelah ada pengetahuan yang diterima, maka diharapkan mahasiswa mampu memiliki sikap yang ya Anda bisa bersikap dengan menggunakan peran-peran di mana Anda sudah mampu membedakan mana itu peran seks dan mana itu peran gender, sehingga tidak lagi terjadi praktik-praktik ketidakadilan gender, ya. Kita secara pribadi tidak akan mudah mendiskriminasi misalnya teman kita hanya karena persoalan jenis kelamin. Nah, yang ketiga, capaian keterampilan mata kuliah. Karena adik-adik ini adalah anak sosiologi dan sosiologi gender itu adalah mata kuliah spesifik yang tentunya mengharapkan adik-adik setelah mempelajari sosiologi gender, adik-adik punya keterampilan bagaimana menggunakan konsep-konsep kunci dari teori sosiologi untuk menganalisis fenomena-fenomena gender. Ya, jadi itu diharapkan adik-adik punya keterampilan soal itu setelah belajar sosiologi gender. Ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas soal kontrak belajar kita? Aman, alhamdulillah. Adik-adik, kita akan fokus pada pembahasan inti kita hari ini, ya, yang mana kita akan fokus membahas bagaimana perkembangan sejarah dari kajian gender dan sosiologi gender, ya. Nah, kenapa kita harus berangkat dari sejarah? Karena suatu perkembangan ilmu pengetahuan atau lahirnya suatu teori itu tidak hadir begitu saja dalam benak para tokoh, ya. Tapi itu lahir berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah kondisi sosial yang dirasakan oleh para tokoh. Salah satu tokoh yang kemudian menjadi letak dasar dari istilah gender itu sendiri adalah John Monnet, ya. Jadi John Monnet ini adalah salah satu tokoh yang kemudian memperkenalkan konsep gender, yang mana dia melihat ada ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat, ya. Dan gender ini menjadi suatu diskursus yang menyoroti persoalan itu, ya. Dari sejarah gender, kita lihat bagaimana kemudian kajian gender ini menjadi suatu kajian dalam ilmu sosiologi, yang kemudian kita kenal hari ini adalah sosiologi gender, ya. Dan itu dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa ini, ya. Adik-adik pernah dengar nama tokoh Simone de Beauvoir? Ini salah satu tokoh filsuf perempuan eksistensialis, ya. Nah, karyanya yang paling fenomenal itu adalah Woman the Second Sex, ya. Nah, apa yang kemudian dibahas dalam buku itu adalah tentang bagaimana konstruksi sosial gender di masyarakat kita yang kemudian mempengaruhi terjadinya ketidakadilan gender. Ada juga buku yang berjudul The Feminine Mystic dari Betty Friedan. Dan buku ini juga lahir akibat dari respon terhadap kondisi sosial masyarakat di mana pemberian posisi peran laki-laki dan perempuan di tengah-tengah masyarakat barat pada masa itu juga cukup menyedihkan bagi perempuan, ya. Konsep gender pertama kali digunakan dalam sosiologi itu sekitar tahun 1970-an. Ya. Ini kemudian menjadi suatu wacana yang menarik untuk dikaji karena menghadirkan satu perspektif baru di mana ternyata peran sifat laki-laki dan perempuan itu ternyata tidak hanya bisa dilihat berdasarkan
konstruksi berdasarkan jenis kelamin yang mereka miliki, fungsi biologis yang mereka miliki. Tetapi juga ternyata dikonstruksi oleh kesepakatan masyarakat yang ada, budaya yang berkembang. Kemudian ada pengakuan terhadap isu gender dan hak-hak perempuan ya di PBB 1975. Ini adalah peristiwa-peristiwa penting yang memicu bagaimana kemudian sosiologi gender itu juga hadir di sana. Nah, di tahun 1970-an dan 80-an lah kemudian isu-isu gender itu menjadi salah satu kajian yang masuk di lembaga-lembaga pendidikan ya, di institusi pendidikan, di universitas bahkan sampai kemudian membuat suatu lembaga khusus yang menyoroti tentang gender. Ada pertanyaan yang kerap kali muncul di benak kita. Ya. Kita ini anak sosiologi. Kenapa sih kita harus belajar gender? Iya, silahkan. Perkenalkan saya, alasan apa sosiologi mengkaji gender itu, yang pertama itu ada gender itu di dalamnya ada masyarakat, dan di masyarakat itu mengkonstruksi laki-laki dan perempuan itu sebagaimana peran dan perilaku yang sesuai dalam masyarakat. Itu saya. Oke, bagus pendapatnya Nurham ya. Bahwa di dalam masyarakat itu terdiri atas individu-individu yang mana ada jenis kelamin di sana ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Dalam masyarakat itu terjadi interaksi enggak? Terjadi, ya. Nah, dengan begitu ada pelekatan identitas di dalam masyarakat. Ada aktivitas yang dibangun bersama. Itu pertama. Mengapa kemudian kita sosiologi itu mengkaji tentang gender atau isu-isu gender itu juga menjadi salah satu kajian dalam bidang ilmu kita. Yang kedua, dalam masyarakat kita kerap kali terjadi stratifikasi ya, pemberian posisi dan penilaian atas posisi itu. Ya. Dan penilaian atas posisi itu kerap kali melibatkan hasil dari konstruksi sosial kita tentang apa yang baik untuk perempuan misalkan. Apa yang buruk tentang laki-laki misalkan. Kalian pernah dengar enggak? Di masyarakat kita atau mungkin di keluarga kalian selalu ada nasihat yang mungkin terdengar, perempuan itu harus lemah lembut. Ya, seakan-akan perempuan tidak boleh bersuara lantang. Sehingga kemudian ketika dia menghadapi situasi yang sulit, dia mengalami kekerasan, dia akan merasa takut untuk melawan. Kan? Nah, itu semua adalah hasil dari konstruksi sosial kita dan bagaimana penilaian atas posisi yang harus dan bagus bagi laki-laki dan perempuan itu sendiri. Kita tiba pada definisi. Jadi secara Latin ya gender itu bisa dimaknai sebagai arti jenis ya. Secara terminologi ya gender itu adalah identitas atau peran yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan, ya. Dan pelekatannya itu bukan hadir begitu saja, tetapi merupakan hasil dari konstruksi sosial, agama, budaya kita, ya. Yang kedua bisa juga dimaknai sebagai pelekatan sifat. Kalau tadi adalah identitas dan peran, maka yang kedua pelekatan sifat, sikap, perilaku yang kemudian dijadikan sebagai kaidah atau pedoman dalam berinteraksi dalam masyarakat kita. Nah, sosiologi gender ini adalah salah satu cabang sosiologi ya, yang mempelajari peran gender dalam struktur sosial kita, budaya, ya,
Dan secara khusus tentunya sosiologi, dengan mempelajari sosiologi gender ini kita akan mampu membedakan mana peran seks dan mana peran gender itu sendiri, dan bagaimana kemudian ini saling berkaitan dalam mempengaruhi struktur sosial budaya kita dalam masyarakat, termasuk kebijakan publik. Secara spesifik, ini dia, ya. Adik-adik bisa lihat apa yang menjadi pembeda antara seks dan gender. Jadi betul tadi yang dikatakan temannya. Seks itu adalah pembagian laki-laki dan perempuan berdasarkan anatomi biologisnya, ya. Dengan begitu akan melahirkan konsekuensi peran dan fungsi biologisnya. Ini bersifat kodrati, tidak bisa diubah, ya. Jadi berdasarkan peran biologisnya, perempuan menstruasi melahirkan, ya. Adapun gender, ya tentu ini adalah peran-peran penyifatan yang bisa diubah, sifatnya dinamis. Dalam struktur masyarakat manapun itu bisa berubah, bisa berbeda. Kenapa? Karena peran-perannya itu bisa dipertukarkan. Misalnya, kalau di masyarakat kita kerap kali begini, ya, kadang dianggap aib kalau laki-laki mencuci, masuk dapur. Semoga nanti setelah belajar gender kita bisa keluar dari belenggu itu, ya. Jadi laki-laki yang punya hobi memasak, jangan takut lagi, ya. Itu tidak harus menjadi beban, karena itu bukanlah tugas-tugas kodrati. Jadi kita perlu meluruskan gitu, ya. Oke, adik-adik, saya kira ini pembahasan saya pada topik ini. Mungkin ada pertanyaan? Tadi kan selama pembelajaran ini kita membahas tentang gender. Nah, saya ingin fokus di gender, ya, di mana ini terkait dengan isu kesetaraan gender seperti yang tadi dibahas pada pertemuan tadi pembahasan tahunnya. Di mana ini isu kesetaraan gender itu kan mencapai isu kesetaraan gender, ya, di mana ini perempuan juga bisa mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki. Oke, ya, menarik, ya, pertanyaannya. Nah, dengan melihat fenomena ketidaksetaraan di masyarakat kita, bahkan juga sampai di ruang terdekat kita, keluarga, bagaimana langkah yang bisa kita lakukan supaya kita keluar dari ketidakadilan tersebut dan bisa mencapai ketidaksetaraan? Yang pertama tentunya adalah kita, ini adik-adik, ya, sebagai agen yang diharapkan mampu meneruskan apa yang didapatkan dari ruang-ruang kelas seperti ini, ya. Seseorang tidak bisa berubah tanpa adanya pengetahuan yang dimiliki, dan dari pengetahuan itulah akan mempengaruhi kesadarannya, ya. Di rumah misalkan begini, siapa nama tak? Safwan. Karena sudah paham tentang konsep gender, maka Safwan tidak segan lagi untuk menjadi contoh di rumahnya. Ketika sampai di rumah, dia akan membereskan sendiri tempat tidurnya, piringnya, ya. Membantu ibunya ketika sibuk meskipun itu di dapur, ya. Menjemur pakaian, tidak lagi merasa malu-malu dilihat tetangga. Itu contoh kecil itu. Sudah tahu mana peran kodrati yang dilakukan oleh masing-masing individu dan mana peran gender yang bisa saling diajak kerjasama. Ya, jadi dari pengetahuan menjadi kesadaran lalu diaktualisasikan, dipraktekkan. Oke, bisa dipahami? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan deh. Mengapa gender sering menjadi perbincangan atau sering menjadi persoalan dalam masyarakat? Oke, menarik sekali pertanyaannya. Mengapa gender selalu menjadi perbincangan yang hangat dan kerap kali dipersoalkan? Yang pertama adalah
salah kaprah masyarakat kita dalam melihat atau memahami apa itu seks dan apa itu gender, ya. Dan kerap kali peran-peran gender itu justru dijadikan sebagai peran seks. Itu satu. Jadi mencampur adukkan. Seperti karena selama ini sudah menjadi kesepakatan bersama yang seakan-akan tidak bisa diganggu gugat bahwa perempuan itu kodratinya memang di rumah, di ruang domestik gitu. Lalu kemudian itu yang diteruskan dan tidak ingin menerima wacana baru. Gender dianggap sebagai salah satu wacana yang mendobrak tatanan yang sudah mapan di masyarakat kita. Jadi kekeliruan dalam memahami apa itu gender, apa itu seks, ya, itu kemudian memberikan konsekuensi bagaimana masyarakat kita meletakkan peran perempuan dan peran laki-laki, memberikan penyifatan terhadap laki-laki dan perempuan, ya. Jadi harapan kita ya tentunya dengan Anda belajar sosiologi gender, teman-teman bisa memotong ya praktek-praktek ketidakadilan gender itu minimal di keluarga Anda sendiri. Ya. Terus yang kedua, masih kurang masifnya kebijakan yang mendorong kesetaraan gender di masyarakat kita. Ya, jadi tentu untuk menegakkan keadilannya supaya tidak lagi isu-isu gender ini menjadi suatu permasalahan, pemerintah juga harus turun tangan. Ya, bagaimana kemudian mendorong masyarakat kita supaya melek terhadap persoalan-persoalan gender dan punya kesadaran dalam membangun tatanan kehidupan yang lebih adil dan harmonis. Baiklah adik-adik, karena kita sudah sampai di tahap akhir dari prosesi perkuliahan kita, ada yang bisa memberikan kesimpulan apa yang sudah didapatkan dari proses pembelajaran kita hari ini? Baik, silakan. Jadi setelah mendengarkan materi yang telah diberikan kepada saya menetapkan bahwa sistem gender menurut saya penting untuk dibahas dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Terus secara biologis ini seks itu adalah hal yang tidak bisa diubah dan itu sudah murni dari kodratnya memang. Sedangkan gender itu adalah hasil dari konstruksi masyarakat. Oke, ya bagus ya Sahrul. Ya, betul ya adik-adik. Jadi kita harus memahami dengan baik ya bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah mitra yang sejajar, ya. Tidak ada makhluk kedua di dunia ini. Semuanya adalah individu-individu yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya kira begitu pertemuan kita hari ini. Ingat ya, berikutnya pertemuan kedua kita akan bahas tentang sosialisasi gender. Jadi tolong adik-adik membaca tema itu dan sudah ada bahan ajar di LMS yang bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.